Wah, es cendol itu seger banget ya. Tapi sayang, saya nggak punya uang. Itu, mau ngomong Iwan aja susah banget sih. Kita kerjain, Bos. Itu harus, hukumnya wajib. Ayo. Bang, bikinin es 3 gelas. Cepet ya. Iwan, lo mau es juga? Pasti gara-gara dia nggak punya duit. Iya kan? Kasihan deh lo. Emang dasar orang miskin. Dia saja nggak bisa. Ini deh esnya deh. Wah, pasti seger nih. Apalagi siang-siang begini. Mantap. Wawan, tunggu. Terus gak? Seger nih, mumpung masih dingin. Mantap. Beneran ya? Nah, seger kan? Mantap. Bos, Vina, Bos. Vina. Cabut. Dek, bayar deh. Dasar anak zaman sekarang ya, kamu bayar lagi. Apa ini? Seperti perangkap harimau. Tapi siapa yang memasangnya di sini? Hah? Mas Batangan! Ini buat kamu, Wan. Makasih ya, Vin. Wan, maafin kakakku ya. Dia tuh emang suka jahil. Nggak apa-apa kok, Vin. Saya memang sering diperlakukan seperti itu. Ya mungkin karena saya miskin. Kamu nggak boleh ngomong gitu dong, Wan. Kan biar kamu miskin, kamu juga nggak boleh diperlakukan seperti itu. Kamu juga jangan diem aja. Kamu lawan mereka. Ibu melarang saya untuk berkelahi. Apalagi cuman karena dihina. Seperti ada yang memotong kayu. Pasti ada manusia yang menebang pohon. Ini santapan lezatku. Gawat. Ternyata ini jebakannya raksasa. Hati aku. Padahal suaranya dari sekitar sini. Tapi tidak ada satu manusia pun yang kelihatan. Kurang ajar. Ternyata jebakanku ini tidak terlalu kuat. Aku harus bikin yang lebih kuat lagi. Agar mangsaku tidak bisa lolos lagi.
Kehutan baju kamu basah begini? Kok ada cendol di rambut kamu? Iya Bu, tadi ada yang buang es cendol sembarangan. Tapi orang tuh udah minta maaf kok Bu. Tapi kan Wan, baju kamu cuma 2. Kalau warnanya nggak hilang gimana? Ibu nggak sanggup nak buat beliin baju baru. Biar Iwan cuci deh Bu. Pasti bersih kok Bu. Ya sudah, sekarang kamu ganti baju kamu. Baju ini kamu rendam ya. Setelah itu kamu makan. Ibu minta tolong, nanti jam 3 tolong antar pesanan kue ke warung Bu Siti ya. Iya Bu. Ya Allah, kasihan Iwan. Kalau saja bapaknya masih ada, mungkin hidupnya gak semiskin ini. Sekarang si Parmin gak perlu repot-repot cari kayu bakar di hutan. Uang hasil jual emas batangan, dia mau gunakan buat modal berdagang. Enak Parmin ya. Gimana kalau besok kita ke hutan untuk mendapatkan emas batangan itu? Aduh Kang, kamu mau jadi santapan raksasa yang diceritakan si Parmin itu Kang? Kalau saya mah lebih baik hidup susah begini aja deh Kang. Si Parmin mah karena beruntung aja. Coba kalau kena raksasa. Memang susah mau jadi orang kaya. Mungkin sudah takdir kali ya, jadi orang miskin terus. Besok pagi saya harus ke hutan itu. Saya harus dapatkan emas batangan itu. Biar tidak miskin seperti ini terus. Nah, dengan kali ini kita buat dia jatuh. Dan kue-kue yang dibawanya pasti berantakan. Iya gak pasti. Dan kita makan kuenya bos. Iya, tapi ngomong jangan lama-lama. Sosor. Apanya yang disosor? Maksudnya, sorry bos. Daripada lo ngomong becus, mendingan sekarang lo ikat tali ini di pohon itu. Udah nggak usah ngomong lagi. Paling juga mau ngomong bebek. Bukan. Maksudnya beres bos. Ya udah dah. Nganter kue, Wan? Iya Bu, mau ke warungnya Bu Siti. Kebetulan, Wan. Tolong bilang ibu kamu, saya pesan kue 3 macam, 50-50 ya, untuk arisan besok sore. Iya Bu, akan Iwan sampaikan. Alhamdulillah, kalau dagangan Ibu laris seperti ini terus, pasti Iwan akan dibelikan baju baru. Begitu gue bilang tarik, kita sama-sama tarik sekencang-kencangnya, oke? Oke. Iya, Bos. Bawa apaan nih? Kayaknya ada yang kentut nih. Lu Emin? Kita lepasan. Lu lagi kayak gini sempet-sempetnya aja kentut. Iwan udah datang. Iwan datang. Tarik. Yes. Hore, kita berhasil. Yes. Rasain lo. Sambung kuenya. Kita dapat kue gratisan. Oke. Eda, kamu kawakan deh. Jangan sok jadi pahlawan deh. Cabut. Kuenya tinggal sedikit dan kotor. Pasti Bu Siti nggak mau membelinya. Kasihan Ibu, sudah capek tapi nggak ada hasilnya. Maafin ya Wan, ini semua ulah Edo. Nanti biar aku bilangin ke Papa. Kue-kue kamu pasti diganti kawan. Makasih ya Vin, kamu bener-bener baik deh. Walaupun kamu orang kaya, tapi nggak sombong. Ya, apa yang harus aku sombongin? Ini semua kan kepunyaan Allah. Kebetulan aja aku ditakdirin jadi anak orang kaya.
Kapan saya bisa membelikan baju seragam baru untuk Iwan? Kasihan Iwan, bajunya sudah jelek begini. Loh, kenapa ibu menangis? Enggak, Wan. Ibu cuma teringat bapak kamu. Oh iya, Wan. Gimana dagangan kue hari ini? Banyak laku? Ibu situ udah kasih uang belum? Loh, kok kamu diem? Maaf ya, Wan. Ibu belum bisa membelikan seragam baru untuk kamu. Loh, kok kamu nangis? Kuenya kenapa, Wan? Jatuh ya? Iya, Bu. Tadi Wan dijerat dengan tali. Ini pasti perbuatan Edo lagi. Kenapa? Hidup kita sudah miskin, tapi masih ada aja orang yang benci sama kita. Maafkan Iwan, Bu. Ini semua gara-gara Iwan. Ini bukan salah kamu, Wan. Mungkin ini cobaan dari Allah. Dan kita harus sabar menghadapinya. Kamu ingat ya, Wan, kamu tidak boleh membalas perbuatan itu. Walaupun mereka jahat sama kita, tapi kamu harus tetap baik sama mereka. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Kenapa sih kamu kok tega berbuat seperti itu sama Iwan? Bis, Iwan yang duluan, jadi Edo balas aja supaya dia kapok. Bohong, Ma. Iwan gak pernah ganggu orang lain. Vina yang bohong, Ma. Ya ada apa sih ribut-ribut, ha? Itu, Pak. Vina selalu belain Iwan terus. Padahal Edo kan cuma ngebalas dia supaya dia kapok. Vina, kenapa kamu membela anak gembel itu? Bukan membela, Pak. Tapi Iwan memang gak salah. Kamu masih membela dia ya? Dengar. Mulai sekarang kamu keluar dari rumah ini, tinggal sama anak gembel itu. Papa, masalah kecil saja kok sampai mengusir Vina segala sih? Kamu juga sama saja. Apa untungnya membela mereka? Yang ada mereka itu merugikan kita. Betul, Pak. Makanya Edo benci banget sama si Iwan. Soalnya dia miskin sih. Kalian harusnya mendengarkan kata-kata Edo. Kalian harusnya bersikap seperti Edo. Tapi, Pak, Udah, nggak usah tapi-tapian. Pokoknya saya tidak mau dengar lagi kalian membela anak gembel itu. sabar ya, Vin. Papa ngomong gitu, mungkin dia lagi kelelahan. Mengenai kerugian Iwan itu, nanti Mama yang ganti ya. Semua bahan untuk dagang hari ini sudah habis. Uang yang ada hanya cukup untuk makan hari ini. Ya Allah, begitu berat ujian yang Kau berikan kepada kami. Berikanlah kami kekuatan untuk menghadapinya, ya Allah. Ibu, maafkanlah atas yang diperbuat Edo kepada Iwan. Uang ini dari Mama Vina untuk mengganti kerugian dagangan Ibu. Semoga uang ini bisa dipergunakan Ibu untuk pedagang kembali. Dan sampaikan juga maaf dari keluarga Vina untuk Iwan. Vina. Alhamdulillah, ya Allah. Terima kasih. Tapi uang ini terlalu banyak untuk mengganti kerugian dagangan yang kemarin.
Kenapa kamu sedih? Iya, aku adalah kelinci yang bicara sama kamu. Kelinci, kok kamu bisa ngomong seperti manusia? Kamu salah. Kamu diberikan kelebihan oleh Allah. Bisa mengerti apa yang aku ucapkan. Begitu. Manusia lain tidak akan mengerti bahasaku ini. Siapa nama kamu? Dan kenapa kamu bersedih? Nama saya Iwan. Saya bersedih karena ibu saya hari ini nggak bisa dagang. Karena tidak ada modal. Kalau ibu saya hari ini nggak dagang, saya nggak bisa makan. Kamu tidak perlu takut kelaparan. Tuhan sudah menebarkan rezeki ke atas dunia ini. Asal terus berusaha dan berdoa, pasti kamu akan mendapatkannya. Maaf, Kelinci. Aku harus menolong orang itu. Hei, tunggu. Iwan benar-benar anak yang baik dan sangat peduli kepada orang yang sedang kesusahan. Ya Allah, lindungilah Iwan. Tolong anak saya, Reto. Tolong anak saya, Reto. Tolong. Aduh, tolong. Ada apa, Pak Jono? Retno anak saya dibawa kabur oleh raksasa ke dalam hutan sana, Wan. Loh, Asal kamu tahu, hutan ini dipenuhi jebakan-jebakan yang dibuat oleh raksasa. Jadi kamu harus sangat berhati-hati. ternyata raksasa itu benar-benar kejam. Kasihan Retno. Pasti dia akan disiksa oleh raksasa itu. Bukan hanya disiksa, Iwan, tapi teman kamu itu akan dijadikan santapannya. Saya harus cepat menyelamatkannya. Kelinci, tahukah kamu di mana raksasa itu berada? Raksasa itu tinggal di dalam goa yang tidak jauh dari sini. Kamu ikuti saja jalan di depan itu. Jika kamu melihat dua batu besar yang berdampingan, jalanlah di antara celah batu itu. Nah, kamu pasti akan menemukan sebuah goa yang sangat besar. Terima kasih Kelinci ya. Gimana caranya untuk bebaskan Retno ya? Sedangkan raksasa itu ada di situ terus. Ah! Ah! Sial! Aku lupa menyiapkan kayu bakar. Ah!
Kalau kamu berisik, raksasa itu akan kesini. Berat banget lagi. Ada apa ya? Kok di rumah Pak Jono rame, Bu? Loh, Bu Mina nggak tahu. Si Retno anaknya Pak Jono itu kan dibawa kabur oleh raksasa. Astagfirullahaladzim, kasihan amat. Tadi kata Pak Jono, si Iwan yang mengejar raksasa itu. Yang bener, Bu? Iya, saya dengar yang begitu. Wah! Aduh, aku lapar sekali. Rasanya aku sudah tidak sabar untuk melahap anak manusia itu. Ah! Ayo cepetan, jatuhkan batu itu. Ayo cepat. Ayo cepat. Aku tidak mampu, Nuk. Kamu, Ibu, Bapak, tolong Retno. Diam yang berisik kamu, Nuk. Nanti raksasa itu kesini. Kalau memang pintu ini tidak dibuka, saya akan dimakan oleh raksasa itu. Aduh, Retno, bikin saya panik aja. Sabar. Saya akan berusaha membuka pintu ini kok. Mangsaku bertambah. Hari ini aku akan berpesta besar. Ayo Wan, terus. Cepetan, ayo terus. Wan, kamu emang benar-benar hebat. Terima kasih ya. Kamu jangan berisik dulu. Kita masih belum aman. Kamu aja masih di dalam kurungan. Hati-hati ya, Wan. Cepat, Wan. Ayo, kita angkat pintunya sama-sama. 1, 2, 3. Aduh, aduh. Wah, sial. Kok tidak ada apa-apa? Berarti suara itu dari mana asalnya? Daripada ngurusin yang belum pasti, lebih baik ke gua.
Di sana sudah jelas ada makanan. Ah! Tolong! Tolong! Ah, jebakanku kan cuma dua. Yang satu di sini, yang satu lagi di dalam gua. Berarti ada yang mau mempermainkanku. Ah! Ah! Kurang ajar kau kelinci, beraninya mempermainkan aku. Sayang tubuhmu terlalu kecil untuk jadi santapanku. Ah! Aduh, bagaimana saya bisa keluar kalau kamu nggak bisa mengangkat pintu ini sendirian? Ya udah, kita coba saja. Asal kamu jangan lama-lama ya. Kamu cepat-cepat lari sebelum pintu ini turun lagi. Saya hitung sampai 3. Pada hitungan ketiga, kamu cepat-cepat keluar. Iya, iya. 1, 2, 3. Ayo cepat merayap. Ayo cepat, cepat, cepat. Terima kasih ya, Wan. Berterima kasihlah kepada Allah. Karena berkat izinnya lah kamu bisa keluar dari kurungan ini. Dasar kelinci sialan. Mengganggu acara makan siangku saja. Raksasa itu sudah datang. Kamu capek ya teriak-teriakan? Lebih bagus kamu diam seperti ini. Biar berat badan kamu stabil. Kurang ajar. Mau lari kemana kalian? Akan aku makan kalian hidup-hidup. Ah! Ah! Pak, tunggu. Ibu ikut, Pak. Sebaiknya ibu tunggu rumah saja. Raksasa ini sangat berbahaya, Bu. Tidak, Pak. Ibu ikut, Pak. Untuk menyelamatkan Retno, Pak. Kalau raksasa itu mau, Pak. Tukar saja Retno dengan ibu, Pak. Sabar, Bu, sabar. Sabar. Kalau memang Tuhan belum mengizinkan untuk mati, Retno anak kita pasti akan selamat dari raksasa itu, Bu. Mana mungkin, Pak. Selama ini tidak ada yang selamat dari keganasan raksasa itu, Pak. Ya sudah, sebaiknya kita pasrahkan saja pada Allah, Bu. Ibu, Bapak, Retno! Ibu, Bapak, Ibu. Alhamdulillah, Retno. Kamu selamat, Nak. Terima kasih ya Allah. Wan, ini pasti berkat pertolongan kamu, Wan. Terima kasih banyak ya, Wan. Bukan, Pak. Ini berkat pertolongan Allah dan perjuangan Retno juga. Kamu benar-benar berhati mulia, Iwan. Sudah menolong orang, tapi kamu tidak sombong. Justru kamu rendah hati. Bapak sebagai kepala desa di sini benar-benar bangga sama kamu, Iwan. Terima kasih, Pak. Saya permisi dulu. Ayo, pulang. Ya Allah, Wan. Kenapa nasib kamu seperti ini, Nak? Ibu baru saja dapat rezeki. Ibu baru beli seragam kamu. Sekarang kamu malah ninggalin ibu.
Kamu? Iya Bu, ini berkat doa Ibu. Iwan masih hidup Bu. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Kamu jangan tinggalin ibu lagi ya nak. Ibu takut kehilangan kamu. Ibu nggak boleh ngomong begitu. Takdir itu ada di tangan Tuhan. Edo, dari mana saja kamu malam-malam? Bukannya belajar? Tadinya mau melayat, tapi nggak jadi. Emang siapa yang meninggal? Tadi siang orang-orang bilang, si Retno sama si Iwan Gembel itu mati dimakan raksasa. Apa dong? Iwan meninggal? Kalau si anak Gembel itu meninggal, muka gue nggak bakal sedih kayak gini. Mereka berhasil kabur dan selamat. Ma, Iwan masih hidup, Ma. Dia selamat. Anak Gembel itu hidup kok kamu malah senang sih? Hah? Apa gunanya buat kamu? Saudara bukan, apa-apa juga bukan. Harusnya kamu senang kalau dia mati. Karena itu artinya orang miskin itu berkurang di dunia. Ngerti? Papa kok jahat sih ngomongnya seperti itu? Sekali lagi kalian bela anak Gembel itu, kalian saya bikin jadi gembel sekalian. Kamu Iwan kan? Yang menyelamatkan anak manusia itu dari raksasa. Kok kamu tahu? Aku selalu mengamati tentang raksasa itu. Karena raksasa itu suka mencuri kambing di rumah penduduk dan memangsanya. Wah, berarti kamu harus hati-hati, kambing. Kamu jangan main di pinggir hutan. Iya, Iwan. Kalau saja aku bisa, rasanya aku ingin melenyapkan raksasa itu. Kamu berdoa saja. Semoga ada yang melenyapkan raksasa itu. Ada yang minta tolong dari dalam hutan. Jangan-jangan dia terperangkap oleh jebakan raksasa itu lagi. Sepertinya sih begitu. Sejak orang-orang tahu kalau di jebakan raksasa itu ada emas batangan, banyak manusia yang nekat untuk mendapatkan emas batangan itu. Benar, pasti dia kena jebakan raksasa itu. Saya harus menolongnya. Hei, tunggu. Aku ikut, Iwan. Aku terperangkap raksasa. Sepertinya aku dapat santapan untuk sarapan pagi. Tapi dari suaranya, seperti anak kecil lagi. Kecil ataupun besar, yang penting santapan. Aku sudah berhari-hari tidak makan daging manusia. Dari perangkap ini. Tolong. Aneh, ada suaranya tapi nggak ada orangnya. Aku di sini, kawan, di dalam kurungan ini.
Kamukah kura-kura yang meminta tolong itu? Benar, kawan. Tolonglah keluarkan aku dari sini. Tapi bukankah kurungan ini tidak menghalangimu? Dari celah itu kamu bisa keluar. Pintunya pun keadaan terbuka. Apa kamu disuruh raksasa untuk menjebak mangsanya? Tidak, kawan. Kurungan ini memang tidak menggangguku. Sebelumnya aku memang bisa keluar masuk dari kurungan ini kapanpun aku mau. Tapi sekarang kakiku terbelit oleh tali yang mengikat emas batangan ini. Iwan, dari getarannya aku merasakan kalau raksasa itu sudah menuju ke sini. Sebaiknya kita segera tinggalkan tempat ini. Tapi aku harus menolong kura-kura dulu. Tidak ada waktu lagi, Iwan. Raksasa itu sudah semakin dekat. Mbak, ini bisa membahayakan keselamatan kita. Lagian raksasa itu tidak mungkin mau memakan kura-kura kecil seperti dia. Mbak, kamu duluan aja, kambing. Siapapun yang minta pertolongan, saya harus menolongnya. Biar hanya anak kura-kura sekalipun. Baiklah, Iwan. Kalau begitu aku pergi duluan. Maaf ya, Iwan. Aku tidak bisa ikut menolong kura-kura itu. Semoga kalian selamat dari raksasa itu. Kamu tidak mengangkatku terlalu tinggi. Karena jika tali ini ditarik, maka secara otomatis pintu itu akan tertutup. Kenapa teriakan itu berhenti? Jangan-jangan itu suara kelinci yang kemarin menggodaku. Tapi dari suaranya kok beda. Kenapa aku bego? Kalau ada mangsa yang masuk lubang ini, pasti sudah mati oleh tombak-tombak itu. Dan tidak mungkin bisa berteriak lagi. Ini pasti anak manusia yang ingin mengambil emas batangan. Kalau tidak salah, kamu yang kemarin telah membebaskan mangsaku itu ya. Kura-kura, cepat pergi dari sini. Bebaskan dirimu. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan aku dari raksasa itu. Yang dikatakan kambing tadi itu benar. Raksasa itu tidak mungkin mau memakan tubuhku yang kecil ini. Ya benar. Kamu benar-benar anak manusia yang kemarin itu. Kali ini jangan harap kamu bisa lolos dariku. Sekaranglah saatnya aku menunjukkan siapa diriku sebenarnya. Aku harus membebaskan Iwan. Bisa kena jebakannya sendiri. Itu namanya senjata makan tuan. Kurang ajar. Awas kamu nanti ya. Aku akan makan kamu mentah-mentah. Aduh, kura-kura. Kenapa kamu kesini? Nanti kalau ketahuan raksasa itu, kamu bisa dibinasakannya. Tenang, Iwan. Tenang. Aku kesini mau menolong kamu. Terima kasih kura-kura. Tapi sebaiknya kamu sembunyi aja dulu. Nanti kita cari akal untuk membebaskan saya. Ayo cepat. Ayo cepat, ayo. Barusan kamu ngomong apa? Enggak, saya nggak ngomong
apa-apa kok. Awas kamu berani meledek lagi, aku akan makan kamu sekarang juga. Kalau kemarin semua orang juga tahu Iwan sudah menyelamatkan Retno dari raksasa yang jahat itu, Bu. Tapi kalau hari ini kenapa Iwan tidak masuk sekolah juga, Bu? Tapi tadi pagi Iwan berangkat sekolah kok, Bu. Apa jangan-jangan... Maksud Ibu, Iwan pergi ke hutan lagi? Kalau tidak ada alasannya, dia tidak mungkin ke sana. Iwan kan tahu, hari ini hari sekolah. Dia itu anak yang rajin dan tidak pernah mau ketinggalan pelajaran sedikit pun. Jadi tidak mungkin dia bolos sekolah hanya karena hal yang tidak penting. Mungkin Bu Guru sudah tahu kalau raksasa jahat itu memiliki banyak emas batangan. Saya takut Iwan ingin memiliki emas itu. Saya takut kalau Iwan tertangkap lagi oleh raksasa jahat itu, Bu. Kalau begitu, sebaiknya kita laporkan saja hal ini kepada kepala desa. Ya, Bu, ya? Kamu kok nggak usah dibilangin sih? Sudah berkali-kali saya lempar, masih kesini lagi. Sudah sana, jangan kesini-sini dulu. Hei, apa yang kamu lempar? Enggak, saya cuma iseng kok. Saya ngelempar capung yang hingga pohon itu. Mana? Aku tidak melihat ada capung. Itu karena kamu terlalu besar. Makanya nggak bisa lihat capung itu. Kamu jangan coba-coba menipu aku ya. Pasti ada manusia yang kamu beri isyarat. Awas kamu nanti. Kalau urusan kakiku sudah selesai, aku akan tangkap manusia temanmu itu. Aduh. Beraninya kamu mentertawai aku. Sekarang aku akan mencari manusia temanmu itu. Mudah-mudahan kura-kura itu sudah pergi. Hei manusia, keluar kamu. Kalau tidak, aku akan bakar hutan ini. Kura-kura, kenapa kamu keluar dari situ? Pergi sana, pergi. Hei kura-kura biik, rupanya kamu yang dilempar oleh anak manusia itu. Aku tidak butuh daging kamu. Kamu terlalu kecil untuk aku makan. Dasar raksasa bodoh! Cepat lepaskan manusia temanku itu! Kalau tidak, kamu mau apa? Kamu mau aku lempar biar sampai di kutub sana? Raksasa sombong! Tidak selamanya yang kecil itu kalah! Apa kebisaanmu, Biik? Sebaiknya cepat pergi dari sini sebelum aku berubah pikiran.
Perhatian, perhatian. Jadi bagi warga yang mau ikut untuk menjadi sukarelawan untuk membebaskan Iwan, mohon tunjuk tangan. Pak Kades, kita selamatkan Iwan. Ayo hancurkan raksasa itu. Ayo! 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 Tenang, tenang, tenang semuanya. Kita harus menghadapinya dengan sabar. Ya, kalau kita dengan emosi, kita semua ini bisa mati konyol. Sekarang marilah sama-sama kita mempersiapkan diri kita. Bersenjatai diri kalian semua, sebab raksasa itu sangat tangguh dan kejam. Paham? Paham, paham, paham. Hei, raksasa sombong! Coba lihat aku sekarang. Kura-kura pik, meskipun kamu berjumlah banyak, kamu bukanlah tandinganku. Rasakan ini. Ampun, aku menyerah kura-kura, aku menyerah. Kamu harus berjanji dulu bahwa kamu tidak akan mengganggu, apalagi memakan manusia. Aku janji tidak akan mengganggu manusia lagi, asal mereka juga tidak menggangguku. Ingat raksasa, kalau kamu melanggar janjimu, aku akan jadikan tubuhku lebih banyak lagi. Untuk menggigiti seluruh tubuhmu sampai ke tulang-tulangmu. Jangan, jangan, jangan. Aku benar-benar tidak berani melanggar janjiku. Wah, ternyata kamu sakti juga, kura-kura. Kenapa kamu minta tolong pas kakimu terbelit? Sebenarnya aku hanya menguji hati kamu, Iwan. Ternyata kamu memang baik terhadap siapapun yang sedang kesusahan. Apakah sekarang kamu bisa menolong saya keluar dari kurungan ini? Tentu, aku pasti akan membebaskanmu. Di bumi, lautan, di udara, begitu banyak kisah tersimpan. Betapa besar keagungannya. Terima kasih, kura-kura. Nah, sekarang aku akan mengantarmu pulang, ya? Naiklah ke tubuh pasukanku itu. Dunia hayalan, dunia impian, di manakah kau berada? Dunia hayalan, dunia impian. Terima kasih, kura-kura. Kalian sudah mengantar saya. Sama-sama, Iwan. Kami senang menolongmu, sebab kamu juga suka menolong. Kura-kura, gimana kalau kamu tinggal di rumah ini bersama saya? Saya hidup hanya berdua dengan ibu saya. Saya tidak punya adik, tidak punya kakak, bahkan tidak punya saudara. Dengan senang hati, Iwan. Aku memang sudah berjanji akan mengabdi kepada orang yang suka menolongku dan baik hatinya.
Terima kasih kura-kura. Yuk, kita masuk ke dalam. Pasti ibu udah menunggu saya. Ayo Pak Kades, kita bunuh raksasa itu. Ayo! Kita serang raksasa itu. Sebaiknya ibu-ibu tunggu saja di rumah, ya. Biar kami kaum lelaki yang akan menghadapi raksasa itu. Tidak bisa, Pak. Biar saya perempuan, tapi saya ibunya. Saya rela mati demi Iwan, Pak. Betul, Pak. Saya juga rela mengorbankan nyawa saya demi anak sebaik Iwan. Ibu nggak perlu melakukan seperti itu. Iwan! Ya Allah, alhamdulillah. Kamu selamat, Nak. Tapi biar bagaimanapun, kita harus membunuh raksasa itu. Ya, paling tidak kita harus mengusirnya dari hutan itu. Nggak perlu, Pak. Raksasa itu sudah berjanji nggak akan mengganggu manusia lagi. Asal kita nggak mengganggunya. Kamu hebat, Wan. Kamu benar-benar pahlawan di kampung kita ini. Pahlawan apaan? Emangnya si Iwan bisa ngasih duit sama mereka? Betul tuh, Bos. Yang jadi pahlawan itu seharusnya Bos Edo. Soalnya kan kita sering dijajanin ya. Ya iyalah. Betul. Aduh, kita cabut. Makasih, Bu. Kamu benar-benar beruntung, Iwan. Kamu memiliki ibu yang baik dan penuh perhatian. Kura-kura, apa kamu punya ibu juga? Kamu apaan sih, Wan? Masa kura-kura diajak ngomong? Memangnya dia manusia? Jangan katakan pada siapapun kalau kamu mengerti bahasa binatang, ya. Sekali saja kamu katakan, maka selamanya kamu tidak akan mengerti lagi bahasa binatang. Lagian juga buat apa kamu piara kura-kura itu? Kan kasihan. Binatang itu juga pengen bebas, seperti kita. Ibu kamu benar. Binatang itu jika dipelihara manusia sama dengan manusia yang di dalam penjara, tidak bebas. Lagian juga mau dikasih makan apa? Untuk makan kita aja susah. Kalau soal makan, tidak usah khawatir. Aku bisa cari sendiri. Terima kasih kura-kura. Kamu nggak ngerepotkan kami kok. Iwan, apa-apaan sih? Diajak ngomong kok malah ngomong sama kura-kura. Yaudah cepet, makannya dihabisin ya. Bos! Iwan, Bos! Ayo. Nah, ini sekolah saya kura-kura. Wah. Hebat nih. Pahlawan kita bisa ngomong-ngomong sama kura-kura. Itu mah bukan pahlawan namanya, tapi orang gila. Masa kura-kura diajak ngomong? Betul! Bukan, tapi benar, Bos. Sama aja gagap. Sini kura-kura buat gue. Jangan, Dok. Kamu boleh minta apa aja, asal jangan kura-kura ini. Laganya minta apa aja. Kayak orang kaya aja lu. Tak. Udah lu gak usah ngomong lagi. Kelamaan tahu. Mendingan lu rebut kura-kura sono. Kayaknya perlu kita kasih pelajaran nih, Bos. Bukan kayaknya, tapi emang harus diajar. Kasih gak kura-kuranya? Kalau enggak, muka lu gue bikin babak belur nih. Jangan, Dok. Saya mohon. Jangan ambil kura-kura saya. Hajar, Bos! Kok tahu? Udah. Sekarang mau pegangin, biar gue yang hajar. Berhenti. Apa-apaan kalian ini? Berani-beraninya melakukan penganiayaan? Itu, Bu. Mereka mau ngambil kura-kuranya Iwan. Apa?
Kura-kura? Kamu membawa kura-kura ke sekolah, Iwan? Iwan, kamu itu tidak boleh bawa mainan atau kura-kura ke sekolah. Sekarang, mana kura-kuranya? Berikan ke ibu. Nanti pulang sekolah kamu boleh ambil lagi, ya? Nah, aku diambil lagi. Dan kalian bertiga ikut ibu. Ayo cepetan. Yuk. Udah Wan, gak usah diladenin. Makanya kalau ke sekolah jangan bawa mainan, apalagi kura-kura. Makasih ya, Vin. Gara-gara anak gembel itu, kita jadi kena hukuman. Kita bales, Bos. Ya iyalah. Itu kan harus. Ya nggak, Bos? Selain kura-kuranya kita ambil, anak gembel itu harus kita bikin babak belur. Mantap. Apaan sih? Banyak banget. Mana kura-kura itu? Cepat kasihin. Kalau enggak, jangan paksa saya. Sampai kapanpun, saya tidak akan menyerahkannya. Jadi lo lebih demen dipaksa ya. Kura-kura sialan. Enaknya nih kura-kura, kita jadiin bola aja kali ya. Oke. Kura-kura. Hah? Kura-kura siluman. Kabur, ayo. Terima kasih kura-kura. Kamu emang sakti. Iya. Mudah-mudahan mereka kapok. Pantas raksasa itu bisa nyerah sama si Iwan. Ternyata dia punya anak kura-kura sakti. Iya ya, Bos. Kalau gini terus, kita nggak bisa ngapa-ngapain dia lagi dong. Jangan, gue kapok. Gitu aja nyerah lo. Justru tuh kita harus mikir, dari mana si Iwan dapat anak kura-kura itu. Kalau si Iwan bisa dapat anak kura-kura itu, siapa tahu kita bisa dapat ibu atau bapak kura-kura itu. Pasti lebih sakti. Betul juga tuh, Bos. Di hutan. Bener juga lo. Gagap-gagap, otak lo jalan juga. Apa jangan-jangan si Iwan dapat kura-kura itu dari raksasa ya? Ya udah, Bos. Kita sekarang ke hutan aja langsung. Setuju? Bukan, Bos. Serem. Nah, ya udah, kalau lo mau ikut, gue berdua budi aja. Betul, Bos. Lagian ntar si raksasa bisa bingung lagi sama kata-kata lo. Udah, Bud, cabut. Kok kamu nggak ikut sih? Emangnya mereka pada mau kemana? Ke hutan. Hah? Ke hutan? Tenang. Kalian tidak usah takut. Sebenarnya kalian tidak tersesat. Kalau yang kalian cari adalah anak kura-kura sakti, memang disinilah tempatnya. Bener, Nek. Kalian tidak percaya? Nenek akan buktikan.
ikut anak ke dalam. Kenapa kalian diam saja? Kalian tidak ingin melihat anak kura-kura sakti? Ayo, ikut anak ke dalam. Saya mau menyusul ke hutan. Sampai jam gini belum juga pulang. Saya takut ada apa-apa sama si Edo. Tapi Pak, raksasa itu sudah tidak mengganggu manusia lagi. Mungkin Edo masih asik main di rumah temannya. Itu kan kata anak gembel itu, ya kan? Siapa tahu dia cuma ingin dikagumi di kampungnya. Dia bilang saja, raksasa itu sudah takluk. Memangnya si Iwan itu siapa sih? Tapi bener kok, Pak. Iwan bilang kalau raksasa itu melanggar janji, dia akan menghukumnya. Sebaiknya kita ke rumah Iwan dulu, Pak. Kita tanya kebenarannya dulu. Baik. Saya juga ingin meminta pertanggungan jawaban dia. Jangan-jangan dia cuma ngarang. Ayo, antar saya ke rumah gembel. Mana kura-kuranya, Nek? Nek, kok dalam rumahnya serem banget sih? Rupanya kalian sudah tidak sabar ingin melihat kura-kura sakti. Betul, Nek. Kami kepengen buru-buru pulang nih. Iya, Nek. Saya juga udah kelaparan nih. Kura-kura sakti. Kura-kura sakti. Kura-kura langsam. Hah? Kita disihir jadi kura-kura, Bud. Iya, Bos. Gimana nih? Dari tadi kalian kan ingin melihat kura-kura sakti. Nah, sekarang kalian tidak hanya melihat, tapi kalian juga menjadi kura-kura. Tapi sayangnya, kalian bukan kura-kura sakti. Maksud Nenek? Nenek sedang membuat ramuan. Tapi ramuan Nenek harus menggunakan kura-kura sakti yang direbus dengan rempah-rempah dan diberi mantra. Karena kurcaci sakti yang Nenek sihir menjadi kura-kura sakti itu kabur, kalianlah yang akan Nenek sihir menjadi kura-kura sakti. Berarti nenek ini nenek sihir ya? Kita mau direbus, Bos. Tapi kan kami tidak sakti, Nek. Jadi percuma saja kalau nenek merebus kami. Itu soal kecil. Karena aku bisa membuat kalian menjadi sakti. Kalau kita udah sakti nanti, kita lawan aja tuh nenek sihir. Ngomongnya jangan kenceng-kenceng. Nanti kita nggak jadi bikin sakti lagi. Percuma saja anak-anak. Walaupun kalian sakti, tapi ilmu kalian tidak mampu melawanku. Karena akulah yang membuat kalian sakti. Buktinya, Edo sama Budi sampai sekarang nggak pulang-pulang. Pasti raksasa itu sudah menangkapnya kan? Nggak mungkin, Om. Raksasa itu sudah berjanji sama saya. Alah, sudahlah. Sekarang kita buktikan sama-sama. Kita temuin raksasa itu. Baik, Om. Pak, jangan kasar seperti itu sama Iwan. Alah, sudahlah. Kamu nggak usah ikut campur. Ayo. Iwan pergi dulu ya, Bu. Hati-hati ya, Nak. Dunia hayalan, dunia impian.
berubah menjadi sakti. Anak kura-kura sakti. Anak kura-kura sakti. Allah Kasim. Sekarang kalian sudah menjadi anak kura-kura sakti. Tidak percaya sama nenek, nenek tukang bohong. Kalau kalian tidak percaya, kalian boleh meminta dalam hati agar sangkar ini hilang dan kalian bisa bebas dari sini. Bener, Bud, kita udah sakti. Loh, kenapa lo, Bud? Kok diem aja? Nenek itu bohong, Bos. Buktinya gue barusan dalam hati minta pulang. Ternyata gue masih aja tetap di sini. Kalian memang sakti, tapi kalian tidak bisa bebas dari gubuk ini. Bahkan kalian tidak bisa jauh dari situ. Sebab sudah kuberikan mantra. Gimana nih, Bos, nasib kita? Kita bakal direbusnya. Ada apakah manusia malam-malam begini datang ke sini? Aku kan sudah bilang bahwa aku tidak pernah mengganggu manusia lagi. Asal kalian tidak menggangguku. Maaf raksasa, kami kesini hanya ingin bertanya. Apa kamu ngeliat dua anak manusia yang masuk ke hutan ini? Sejak kejadian itu, aku tidak pernah lagi bertemu dengan manusia. Kecuali sekarang ini. Dia bohong. Bisa saja dia sembunyikan Edo sama Budi. Ketahuilah manusia, seumur hidupku aku tidak pernah berbohong. Dia memang raksasa yang kejam, tetapi dia memang benar-benar raksasa yang jujur. Baiklah raksasa, maafkan kami. Kami sudah mengganggumu. Kalau gitu, kita harus cari kemana lagi Edo dan Budi kura-kura? Perasaanku mengatakan kalau mereka tertangkap oleh nenek sihir yang ada di tengah hutan sana. Nenek sihir? Siapa dia? Nanti saja aku jelaskan. Sekarang kita harus cepat-cepat ke sana sebelum teman-temanmu dibunuh oleh nenek jahat itu. Ayo. Kamu apa-apaan sih? Sudah gila ya? Bicara sama kura-kura. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskannya lagi, Om. Kita harus cepat-cepat menemukan mereka sebelum nenek sihir itu membunuh Edo dan Budi. Sudahlah, Pak. Ikuti saja dulu apa kata Iwan. Sekarang waktunya kalian berenang di air yang mendidih ini. Bos, gimana nasib kita, Bos? Kita bakal mati direbusnya. Mana matinya jadi kura-kura lagi? Apa kita kuala sama kura-kuranya si Iwan ya? Itulah gubuk nenek sihir. Terus kita sekarang harus bagaimana? Lama-lama saya muak sama anak ini. Kalau Edo sama Budi ada di dalam, kita langsung aja masuk. Biar saya yang masuk. Jangan, Om. Di gubuk ini ada nenek sihir yang jahat sekali. Kalau kita masuk sembarangan, bisa bahaya. Sabar dong, Pak. Nanti bukannya anak kita yang selamat, malah Papa yang ikut jadi korban. Aku
akan memberikan kamu tongkat saktiku. Jika dia menyerang kamu dengan sihirnya, kamu harus memutar-mutar tongkat itu untuk menangkalnya. Dan untuk menyerangnya, kamu cukup mengarahkan kepala tongkatnya dan ucapkan keinginanmu dalam hati. Oh, jadi untuk melawan nenek sihir itu menggunakan tongkat ini? Biar saya menggunakannya. Om nggak tahu cara menggunakannya. Ya, kamu kasih tahu saja bagaimana cara menggunakan tongkat ini. Manusia itu tidak bisa menggunakan tongkat saktiku, sebab dia manusia yang sangat emosian. Orang yang dapat menggunakannya hanyalah manusia yang sabar dan penolong, seperti kamu, Iwan. Om, maaf Om. Om nggak dapat menggunakan tongkat ini karena Om orangnya emosian. Alah, nggak usah mengada-ngada. Kamu ajari saja bagaimana cara menggunakan tongkat ini. Papa sayang tidak sih sama Edo? Papa mau. Gara-gara Papa sok tahu, Edo mati terbunuh oleh nenek sihir itu. Sudahlah, Pak. Serahkan saja tongkatnya sama Iwan. Dunia hayalan, dunia impian. Nenek yang baik, saya mohon, bebaskanlah kedua teman saya itu. Anak kecil segede upil. Berani-beraninya kamu memerintahku. Saya bukan memerintahkan nenek, tapi saya mohon agar teman saya itu nenek bebaskan. Sama saja. Sekarang aku yang memerintahkan kamu untuk pergi dari gubuk ini. Dan jangan ikut campur urusanku. Cepat pergi. Saya nggak akan keluar dari sini sebelum nenek bebaskan teman-teman saya itu. Besar juga keberanianmu. Rupanya kamu lebih memilih untuk mati bersama teman-temanmu yang bodoh ini. Anak kura-kura. Anak kura-kura. Alah kasar. Kurang aja. Rupanya kamu bukan anak sembarangan. Siapa kamu sebenarnya? Sebaiknya kita nggak perlu bertengkar, Nek. Bebaskanlah kedua teman saya itu. Kamu pikir kamu bisa menang melawanku? Kalau gitu, maafkan saya. Kalau saya berbuat kasar pada nenek. Makasih ya, Wan. Lu udah mau nolong kita berdua. Padahal kita sering jahat sama lu. Maafin gue ya, Wan. Bagaimanapun juga, kamu tetap teman saya, Dok. Gue juga, Wan. Maafin gue ya. Loh, kamu siapa? Aku adalah anak kura-kura yang dibawa Iwan tadi. Kok kamu bisa berubah begini? Itu tandanya Iwan telah berhasil mengalahkan nenek sihir itu. Aku juga sebenarnya kurcaci yang disihir menjadi anak kura-kura. Jika tongkat sakti nenek itu dapat dihancurkan, maka tubuhku akan berubah menjadi semula. Mama, Papa. Edo. Dunia hayalan, dunia impian, di mana. Ma, Edo janji deh nggak bakal nakal lagi. Iwan, terima kasih atas semua pertolongan kamu.